Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Masaya. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 10 Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan BIJ 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 25 01 09 11 46 20. Hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran OKI di kelas 8 dengan judul materi Iman kepada Allah dan Rasulnya menjadi generasi digital yang berkarakter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sarapan? Sudah. Siap belajar? Ya. Oke, kalau begitu siapkan buku, siapkan pena di atas meja. Oke, perhatikan. Sebelum kita belajar, ibu harap adik-adik, anak-anak, kenapa ibu menyuruh adik-adik untuk melihat di mana dapat sampah atau tidak? Karena itu salah satu bentuk cinta terhadap lingkungan sekolah. Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, untuk memimpin teman-teman membaca doa belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasilan. Amin. Kami siap. Ibu terlebih dahulu cek kehadiran. Anissa, Hadir, Bu. April, Sumi, Hadir, Bu. Ayun, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nursina, Hadir, Bu. Triawati, Hadir, Bu. Nonila Umpa, Hadir, Bu. Alfa, Ya. Rizky. Pak. Berarti dua ya yang tidak masuk hari ini. Ya. Oke. Hari ini materi kita tentang iman kepada Allah dan ini pembelajaran kita mulai di semester menang. Kita mulai belajar di materi bab 7 yaitu keyakinan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan topik konseptual menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan beberapa topik atau beberapa tujuan yang perlu adik-adik ketahui setelah adik-adik mempelajari iman kepada Allah Rasulullah. Yang pertama
kedua, mengidentifikasi nama-nama nabi dan rasul serta sifatnya. Yang tujuan yang ketiga, menunjukkan keteladanan sifat nabi dan rasul dalam perilaku bermedia digital. Oke. Yang tujuan yang keempat, menunjukkan sikap cinta, tanggung jawab dan etika digital sebagai wujud iman. Ini adalah tujuan pembelajaran yang perlu disampaikan supaya setelah kalian mempelajari materi ini kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mengetahui bisa mengetahui penjelasan iman kepada Allah. Oke. Kita masuk di materi ini. Yang pertama tentang iman. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ada yang tahu apa itu iman? Apa itu Anis? Percaya dan menjalani ajaran Nabi. Iman artinya dipercayai dan meyakini adanya Nabi dan Rasul. Oke. Di sini penjelasannya meyakini Nabi dan Rasul Allah SWT. Penjelasannya, meyakini Nabi dan Rasul Allah SWT merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Para Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah sebagai teladan terbaik dalam akhlak, ibadah, dan kehidupan sosial. Nabi menerima wahyu. Ini adalah pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dan wajib untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir. Oke, ayo. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Rukun iman itu ada berapa? 6. Sebutkan. Ada yang tahu? Satunya apa? Iman Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Oke, yang ketiga? Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Yang terakhir? Iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar. Oke. Jadi materi kita pada hari ini itu termasuk rukun iman yang keempat. Iman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Ibu sedikit menjelaskan antara 1 sampai 6. Iman kepada Allah, kita harus meyakini bahwa adanya Allah. Kadang bahasa yang dikeluarkan itu kurang bagus. Kata-kata yang dilontarkan terhadap teman-teman lain itu tidak bagus. Saking tadi fokusnya terhadap kehidupan. Pengaruh konten negatif yang bertentangan dengan nilai Islam. Konten negatif, dia punya pengaruhnya juga cukup besar. Jadi ketika ada hal-hal yang adik-adik nonton di TikTok, di Facebook, atau di mana yang menimbulkan atau menampilkan hal-hal negatif, itu dia juga sangat berpengaruh. Yang selanjutnya, tanpa keimanan dan keteladanan Nabi dan Rasul, teknologi dapat membawa dampak buruk bagi karakter manusia. Kenapa ibu mengambil materi ini? Kenapa ibu kaitkan materi Nabi dan Rasul Allah di era
satu-satunya alasan itu supaya adik bisa mengetahui hal-hal yang mana yang perlu diterapkan dan hal-hal yang perlu dihindari. Tanpa keimanan dan keteladanan Nabi, tanpa kita mengetahui atau kita meneliti hal-hal baik apa, keteladanan apa yang Nabi dan Rasul ajarkan, maka kita akan terbawa dengan pengaruh negatif di era digital. Tapi kalau kita punya keimanan dan landasan yang kuat terhadap apa yang diajarkan Nabi, kita tidak boleh menyebarkan informasi tanpa mengetahui penyebabnya. Kita tidak boleh membunuh sesama teman, generasi atau orang itu yang perlu keteladanan itu yang perlu kita tanamkan dalam diri. Ini yang tidak diajarkan Nabi, ini yang tidak diajarkan Nabi. Yang sangat berpengaruh bagi masa depan saya, maka saya harus tinggal. Oke. Yang selanjutnya, generasi digital berkarakter. Satu, berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. Dua, memanfaatkan internet untuk kebaikan. Yang ketiga, menghindari dampak negatif internet. Yang keempat, saling mengedukasi antar sesama. Walau kita hidup di zaman internet atau zaman internet sekarang, kita tidak boleh sampai terbawa dengan hal-hal buruk. Hal-hal yang perlu kita perhatikan di era sekarang. Yang pertama itu berinternet dengan aman dan tanggung jawab. Yang kedua, memanfaatkan internet untuk kebaikan. Internet itu diciptakan untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Tinggal kita bagaimana untuk memanfaatkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, menghindari dampak negatif internet. Jadi kalau misalkan adik-adik, anak-anak membuka internet atau situs web yang tiba-tiba muncul hal-hal negatif, keluar atau hindari. Jangan sampai karena itu bisa membawa dampak buruk. Yang keempat, saling mengedukasi anak. Ini hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan di era digital. Di zaman sekarang. Oke. Yang selanjutnya, kemudahan menjadi generasi digital yang berkarakter. Selain tantangan tadi yang Ibu sudah jelaskan, ada kemudahan menjadi generasi digital. Selain tantangan, era digital juga memberikan banyak kemudahan seperti akses mudah ke ilmu, agama dan Islam. Yang kedua, media dakwah digital, video, podcast, media sosial. Yang ketiga, sarana menyebarkan konten positif dan inspiratif. Yang keempat, memudahkan kolaborasi dalam kegiatan kebaikan. Yang kelima, menjadi ladang amal jika digunakan secara bijak. Ini adalah kemudahan menjadi generasi digital yang berkarakter. Akses mudah ke ilmu agama dan Islam. Jadi adik-adik bisa membuka situs web, Google untuk mencari ilmu agama, kisah-kisah Nabi. Kalau misalkan adik-adik mau, saya ingin membaca cerita kisah Nabi Muhammad, tinggal saja adik-adik masuk atau anak-anak masuk ke situs Google untuk mencari kisah Nabi Muhammad.
itu hal yang paling memudahkan kita untuk belajar. Yang kedua itu media dakwah di podcast. Walaupun kita tidak mengikuti kegiatan secara langsung, tapi kita bisa melihat di video, misalkan di YouTube, untuk mendengar ceramah-ceramah. Yang selanjutnya sarana menyebarkan konten positif dan inspiratif. Jadi kalau adik-adik buka internet, jangan hanya nonton TikTok. Boleh juga nonton TikTok, tapi TikTok yang menginspirasi. TikTok yang bisa mereka, oh kemarin saya salah buat, ternyata dia punya penjelasannya begini, ternyata harus buat seperti ini. Jadi dia bisa mempermudah kita, bisa menginspirasi. Yang keempat, memudahkan kolaborasi dalam kegiatan kita. Kolaborasi artinya kerjasama. Kita bisa bekerja sama dan misalkan buat poster atau ini buatnya seperti apa. Bisa ditarik cari ini dan bisa berkolaborasi untuk membuat sesuatu yang berbau kebaikan. Yang kelima, menjadi amalan yang amal jika digunakan secara bijak. Jadi kalau adik-adik membagikan, misalkan membuka laman Facebook, ada kata-kata atau bahasa yang bisa menginspirasi untuk orang banyak, adik-adik bagikan, maka itu akan menjadikan ladang kebaikan. Jadi kalau ada aku ini baik untuk orang lain, bisa adik-adik share kepada orang lain, itu dia bisa. Karena kita saksikan bersama video yang teman-teman tadi, pesan dari video tersebut, dan tidak boleh menyebarkan informasi tanpa mengecek dahulu kebenaran. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan kertas atau lembar dan KPD untuk adik-adik kerjakan menganalisis video tadi. Menganalisis video tadi, apakah sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah sesuai dengan sifat-sifat Nabi? Apakah melanggar atau tidak? Bisa? Nah, ibu bagikan kelompok sesuai dengan lembar LKPD ini, sesuai dengan kelompok tadi yang sudah diberikan. Ini lembar satu. Ini lembar untuk mencatat hasil diskusinya. Ini lembar LKPD-nya untuk kelompok 2. Oke, perhatikan. Jadi setelah adik-adik anak-anak menonton video tadi, diskusikan. Mulai dari analisa video tadi, apakah ajaran yang tadi sudah sesuai dengan sifat Nabi atau belum, melanggar atau tidak. Ini ada beberapa hal yang perlu adik-adik diskusikan. Yang pertama, hasil dari video tadi, buatlah analisis terhadap video tadi. Yang kedua, tulislah nilai keteladanan Nabi yang dilanggar. Yang selanjutnya, sikap yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran Nabi. Oke.
Ibu kasihkan kesempatan. Oke, perhatikan. Setelah diskusi, presentasi, Ibu akan meminta anak-anak untuk membuat poster. Jadi setelah diskusi, setelah presentasi, Ibu meminta untuk membuat poster dengan judul Generasi Digital Berkarakter, tapi setelah diskusi. Oke, sekarang diskusi. Sudah? Siap? Oke. Kelompok 2, siap? Kelompok 1, siap? Oke. Kalau begitu, Ibu minta dari yang kelompok 2, perhatikan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Poin pertama adalah analisis video yang telah kami tonton. Jawabannya, pelajar tersebut menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya, sehingga menimbulkan konflik. Tindakan ini menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab dalam media sosial dan bertentangan dengan ajaran Nabi yang mengajarkan kejujuran dan kehati-hatian dalam berbicara maupun menyampaikan informasi. Poin kedua, nilai keteladanan Nabi yang dilanggar. Jawaban, nilai keteladanan Nabi yang dilanggar adalah jujur karena informasi yang dibagikan belum tentu benar. Dua, amanah karena
menyampaikan informasi tanpa tanggung jawab. 3. Santun, karena perbuatan tersebut menimbulkan konflik. 4. Empati, karena tidak mempertimbangkan dampak bagi orang lain. Oke, sekali lagi. Poin selanjutnya adalah sikap yang seharusnya dilakukan sesuai ajaran. Jawabannya adalah sikap yang seharusnya dilakukan adalah 1. Mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. 2. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik dan santun. 3. Menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian. 4. Menjaga persatuan dan kedamaian dalam berbagai sosial. Oke, tepuk tangan untuk teman. Silakan duduk. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Poin pertama, belajar tersebut menyebarkan informasi tentang kami, mengecek kebenaran sehingga menimbulkan konflik. Tindakan ini menimbulkan perilaku tidak bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan bertentangan dan ajaran Nabi yang mengajarkan kejujuran dan kehati-hatian dalam berbicara maupun menyampaikan informasi. Yang kedua, nilai keteladanan Nabi yang dilanggar. Nilai keteladanan Nabi yang dilanggar adalah jujur, karena informasi yang diberikan belum tentu benar. Dua, amanah, karena menyampaikan informasi tanpa tanggung jawab. 3. Santun, karena perbuatan tersebut menimbulkan konflik. 4. Empati, karena tidak mempertimbangkan dampak begitu orang lain. Bagi orang lain. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, silakan. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kita akan membuat poster. Ibu akan memberikan tugas lagi untuk membuat poster. Buka HP yang jalan ibu. Izinkan untuk adik-adik bawah hari ini untuk membuat poster. Ini salah satu contoh poster menjadi generasi cerdas yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi poster yang adik-adik buat itu ada kaitannya dengan karakter Nabi di era digital. Setelah itu dipresentasikan atau disampaikan hasil daripada isi poster yang adik-adik buat. Paham? Oke. Oke, ibu kasih waktu.
Jadi ini contoh, itu contoh poster, itu contohnya. Jadi yang adik-adik buat, ini kan, ini judulnya menjadi generasi cerdas yang berakhlak, yang menjadi akhlak Rasulullah. Jadi ini contoh poster. Jadi adik-adik buat, anak-anak buat poster, ya itu HP yang itu izinkan untuk adik-adik buka, bisa buka di Google Chrome, AI atau ini untuk mencari poster dengan judul generasi digital berkarakter Nabi. Itu banyak sekali contoh. Kalau berdua paham? Baru paham? Paham. Kalau belum ada yang paham dengan cara buat poster, boleh tanya. Kalau contoh ini, kalau contoh poster yang ibu tampilkan di depan, itu ada kaitannya dengan sifat-sifat Nabi. Di situ ada patronah, cerdas, ada tabligh, ada siddiq, ada amanah. Ini adalah contoh poster yang terkait dengan lagi. Ya, sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Siap? Siap. Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah siap? Oke. Sekarang presentasi posternya tidak perlu masuk di depan, duduk saja di tempat untuk mempresentasikan hasil pembuatan poster. Yang itu mulai dari kelompok 1, kayaknya kelompok 2 belum siap. Kelompok 1, ini tak Rizky? Menurut Rizky, gimana itu artinya mempercayai dan mengalami perjalanan Nabi? Anis, hal-hal apa yang perlu terapkan di era digital? Hal-hal apa yang harus diperhatikan di era digital? Oke. Jadi intinya iman. Jadi ibu di sini menyebutkan dari awal sampai terakhir kita belajar iman kepada Allah dan Rasulnya. Generasi bersatu yang digital berarti ibu menyebutkan bahwa yang pertama pengertian iman. Iman artinya meyakini dan mempercayai Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Ada dua. Yang pertama
Siddiq. Yang kedua, Amanah. Yang ketiga, Tablik. Yang keempat, di era sekarang, di era digital sekarang, kita tidak boleh menyampaikan informasi atau menyebarkan informasi tanpa menelusuri terlebih dahulu kebenaran. Kita dituntut untuk mengikuti zaman, tapi tidak boleh terbawa dengan arus zaman. Kita harus meneladani atau menerapkan sifat-sifat Nabi dalam diri, sifat-sifat Nabi dalam kehidupan. Nabi tidak pernah bohong. Nabi selalu benar jujur. Tidak boleh menyebarkan informasi hoax. Ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Semua sudah paham? Biasanya itu. Kalau adik-adik sekarang hidup di era digital atau tahun sekarang, tapi jangan lupa terus mengenali sifat-sifat Nabi. Oke. Ibu mau bertanya dulu, apa yang adik-adik rasakan? Atau apa yang adik-adik teladani? Atau apa yang adik-adik petik dari materi yang tadi disampaikan? Mengenai dengan era digital. Yang laki-laki, apa yang adik-adik rasa? Apa yang adik-adik petik? Apa yang adik-adik tahu tentang apa yang tadi dijelaskan mengenai dengan digital yang berkaitan dengan sifat-sifat tadi? Ada masih ingat? Apa itu? Apa? Saudara? Apa? Berkomitmen untuk menggunakan media sosial dengan santun dan bertanggung jawab sesuai dengan teladan Nabi. Karena kita sudah belajar mengenai teladan lagi, maka kita paham. Baik, anak-anak. Dari kesimpulan hari ini, materi hari ini, sebagai generasi kita harus mencontoh akhlak dan teladan Nabi. Sifat Nabi yang pertama, Siddiq. Harus beramanah, harus tablik, harus kita sebagai generasi umat jangan lupa untuk terus mengikuti dan menyadari sifat Nabi. Walau kita hidup di era digital, jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal buruk. Perlu diingatkan. Ingat, kita harus menyadari sifat-sifat Nabi. Anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pulang, jangan lupa belajar. Jangan lupa terapkan apa yang tadi sudah dibacakan. Sebelum pulang, mari kita sama-sama membaca doa. Dipimpin oleh kita kelas. Bila